Pada bab ini beliau rahimahullah menjelaskan tentang sifat wara. Sifat wara, ya, sifat yang utama dan juga mulia yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sifat wara yang membawa seseorang itu meninggalkan semua perkara haram dan juga lebih berhati-hati di dalam mengambil langkah. Wara, kata para ulama, definisinya adalah tarku amma yadurru fil akhirah. Wara adalah meninggalkan semua yang memudaratkan dalam kehidupan akhirat. Itu wara. Semua hal yang dapat memudaratkan kehidupan seseorang di akhirat, kemudian dia meninggalkannya, itu adalah sifat wara. Tarku amma yadurru fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang memudaratkan seseorang di kehidupan akhirat. Sedangkan zuhud itu definisinya tarku amma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan semua hal yang bermanfaat yang tidak bermanfaat di akhirat. Maka zuhud satu tingkatan lebih tinggi dibandingkan sifat wara. Wara meninggalkan semua hal yang dapat memudaratkan seseorang di kehidupan ukhrawiyah. Sedangkan zuhud itu meninggalkan semua hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan akhirat. Ya. Dan wara ciri iman, wara tanda ilmu seseorang bermanfaat. Ya, oleh karena itu ketika ada perkara syubhat adalah perkara yang belum jelas halal dan haram. Apabila seseorang memiliki sifat wara, maka dia meninggalkan semua perkara yang syubhat bagi dirinya. Dan itu selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara halal dan haram itu ada mustabih, hal-hal yang belum jelas. Yang belum jelas ini namanya syubhat. Dia belum jelas apakah dia halal atau haram. Bukan untuk semua orang, tapi untuk beberapa orang karena dia tidak tahu hukumnya, maka menjadi syubhat bagi dirinya. Nah, apabila dia memiliki sifat wara, niscaya dia akan meninggalkan perkara syubhat tadi. Kata Nabi SAW, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang meninggalkan semua perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan juga harga dirinya. Kenapa dia menjaga agama? Karena dikhawatirkan dia masuk ke dalam perkara yang haram, akhirnya dia berbuat yang haram. Maka dia menjaga agamanya dengan perbuatan, meninggalkan perbuatan yang syubhat. Wa 'irdihi, dan juga menjaga harga dirinya. Karena kalau misalnya perkara itu haram, sedangkan dia tidak mengetahui kalau itu adalah haram, masih syubhat dan samar bagi dirinya, maka orang yang mengetahui hukum tersebut akan membicarakan dia. Akhirnya harga dirinya menjadi rusak dan jatuh. Maka di sini juga dalam hadis ini anjuran seseorang untuk menjaga agama dan juga menjaga harga diri. Ya, agar harga dirinya tidak jatuh. Dan salah satu sebab yang menjatuhkan harga diri seseorang, dia jatuh di dalam perkara-perkara yang haram. Dan juga Nabi SAW bersabda, wa khairu min dinikumul wara. Yang paling baik dari agama kalian adalah sifat wara. Yang paling baik dari agama kalian adalah sifat wara. Karena sifat wara menunjukkan iman. Gak mungkin seseorang apabila memiliki iman, dia berani berbuat kepada perkara yang memudaratkan akhirat dia. Maka dengan sifat wara, dia meninggalkan perkara tersebut. Dan itu yang paling terbaik buat agama dia. Makanya subhanallah, Fudail bin Iyad rahimahullah, dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, ahlu sunnah man arafa ma dakhala fi batnihi amin halalin aw haram. Ahlu sunnah itu dia yang mengetahui apa yang masuk ke dalam perutnya, apakah dari perkara yang halal atau yang haram. Ya, sedangkan Fudail bin Iyad
dari kalangan-kalangan utama dari kaum salaf setelah sahabat Nabi SAW. Dan Fudail bin Iyad menjadikan barometer ahlu sunnah itu perut. Apakah dia dari halal atau dari haram? Kalau memang dia ahlu sunnah, pasti dia memperhatikan semua yang masuk ke dalam perutnya. Gak mungkin dia memasukkan ke dalam perutnya perkara yang haram. Kenapa dahulu Fudail bin Iyad menjadikan barometer ahlu sunnah itu masalah perut? Karena kalau seandainya seseorang menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya, dia pasti jauh menjaga akidah yang berkaitan dengan hati dan keyakinannya. Namun apabila masalah perut dia tidak memperhatikan, dia memakan yang haram, syubhat atau yang semisalnya, maka yang jauh dari itu, dari keyakinan akidah, ya bisa dia tinggalkan dan dia selisihi. Ya, maka ini menunjukkan sifat wara. Dan benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairu min dinikumul wara." Dan yang paling terbaik dari agama kalian adalah sifat wara. Ya, sifat wara. Kata Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala an, dan perkataan Umar kita bahas dalam kultum ba'da subuh di bulan Ramadan, afdalul a'mal ada'un maftaradallahu taala alaih wal wara'u amma harramallahu ta'ala. Amalan yang paling utama mengerjakan semua yang Allah wajibkan. Itu amalan yang paling utama. Dan yang kedua, wara. Memiliki sifat wara dari semua yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan salah seorang salaf, dia pernah berjalan, kemudian uangnya jatuh tanpa dia sadari. Sesampainya dia di lokasi tujuan, dia mengecek uangnya tidak ada. Akhirnya dia kembali lagi. Dia cek jalan tersebut sampai dia menemukan ada uang dia di jalan. Ya, tapi dia meninggalkan, artinya dia tidak mengambil uang tersebut wara'an, karena sifat wara'. Dia khawatir mungkin ada uang orang lain yang jatuh di tempat yang sama bukan uangku. Maka ini menunjukkan gambaran sifat wara' yang tinggi. Ya, wal wara'u amma haramallahu ta'ala. Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengkaruniai kepada kita semua sifat wara'. Dan sifat wara' ini buah dari ilmu yang bermanfaat.